Sudah cukup mengajukan surat, kan sudah dibalas juga. Walaupun belum dibalas juga kan sudah rilis duluan, itu tidak mau hadir. Padahal kita juga kan lembaga. Kita advokat dilindungi oleh undang-undang advokat, kan kita juga lembaga. Kalau saya yakin bebas. Ya kalau saya menjadi pengacara, terutama sekarang pengacara Nikita Mirzani, ya saya yakin bebas. Dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Mungkin demikian. Gugatan perbuatan melawan hukumnya apa, Bang? Oke, nah sebenarnya materi ini kan kami akan sampaikan dalam persidangan, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami, dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Bang, yang rekaman bukannya sudah dilaporkan illegal access ke ranah pidana, Bang? Oh ya, itu saya kira kan dua hal yang berbeda. Kalau bicara pidana, saya tidak punya kompeten untuk menjawab itu. Tapi saya hanya bicara terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum nomor 1000/PDT/2025. Bang, besok itu kan sidang perdana untuk kontestasi. Tanggal 8 itu sidang perdana untuk PMH-nya, Bang. Oke. Yang didapat soalnya, Bang, dari website pengadilan sendiri, Bang. Oke. Jadi sebenarnya gugatan Wampres itu nanti Pak Bang Ali yang akan menjawab itu ya. Karena ketika kita mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini, saya tidak tahu terkait dengan adanya gugatan Wampres. Silakan Bang Ali. Ya, baik, rekan-rekan ya. Begini, bahwa memang pada awalnya ini perkara ini kan ditangani oleh Bang Fahmi ya, terkait masalah gugatan uang prestasi. Tapi setelah itu kantor kami ditunjuk untuk menindaklanjuti sehubungan kata Bang Fahmi dari saya. Namun setelah perkara itu sampai di kantor kami mengkaji ya, bahwa kami tidak melihat bahwa adanya dalam peristiwa ini adanya uang prestasi. Bagaimana tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum itu ketika ada kesepakatan perjanjian sebelum jatuh tempo kemudian dicabut ya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian, itu namanya perbuatan salah satu unsur perbuatan melawan hukum. Nah kemudian kalau terkait gugatan uang prestasi itu, kami sebenarnya sudah ada memegang bukti bahwa itu sudah dicabut ya, sudah dicabut. Namun pencabutan itu kan memang harus resminya kan di pengadilan, tapi kan secara administratif sudah kita ajukan di permohonan pencabutan itu, sehingga kita masukkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Seperti itu jawabannya. Oke, berarti untuk yang besok itu tetap hadir untuk memberikan surat memberikan surat cabutan itu sendiri, Bang? Iya betul, karena memang resminya itu dicabut itu kan harus di depan persidangan ya. Tapi sebelum kita itu kan secara administrasi ya, bahwa kita sudah mengajukan permohonan untuk pencabutan. Itu kan permohonan ya, menyatakan menyambut. Kalau permohonan itu diterima atau tidak, ya jelas bahwa kami yang memohon dulunya gugatan itu, ataukah mungkin atas nama ibu kita melalui pengacara yang terdahulu bermohon kan, kemudian dia cabut kembali, itu sah saja secara hukum ya. Nah untuk memenuhi pencabutan itu tentunya memang kita harus hadir di pengadilan nantinya. Jadi teman-teman besok untuk menyatakan di depan persidangan ya, seperti itu kira-kira. Oke, sudah berarti besok adalah sidang perdana dan terakhir karena sudah dicabut ya, gugatannya. Itu betul sekali. Itu Pak Ya.
Oke, berarti tanggal 4 itu yang PMH yang sedang beranak nanti. Ya, seperti itu. Alasan dicabutkan apa sih? Ya. Alasan dicabutkan. Begini, kalau itu pertanyaannya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa perkara uang prestasi itu sebenarnya kantor kami ya, kami tidak ada di situ sebenarnya. Ini kan masing-masing pengacara ini ataukah praktisi hukum ini memiliki analisis yang masing-masing terkait suatu perkara ya. Nah, mungkin teman-teman yang terdahulu itu pandangannya bahwa itu adalah perdata. Tapi setelah sampai di kantor kami melakukan analisis ya bersama dengan teman-teman rekan yang lainnya, bahwa justru kami menemukan bahwa itu bukan suatu perbuatan uang prestasi ya, tapi kami justru melihat di sini ada perbuatan melawan hukum ya, dari dalam konteks perdata seperti itu, sehingga kami berdiskusi dengan teman-teman yang pengacara lama bahwa ini kelihatannya ada kekeliruan ya kan. Oleh karena itu, karena belum dijawab oleh lawan dalam hukum acara perdata itu sah-sah saja dicabut, terkecuali kalau sudah dijawab itu baru ada persetujuan dari lawan baru boleh kita cabut, kira-kira begitu ya. Artinya sah saja kita cabut itu. Nah, itulah tadi kalau pertanyaannya kenapa dicabut, kenapa ini, ya itulah tadi berdasarkan dengan kajian ya yang kami temukan bahwa di dalam peristiwa itu kami tidak menemukan perbuatan uang prestasi, tapi justru kami mengkaji menemukan perbuatan melawan hukum seperti tadi unsur perbuatan melawan hukum itu disampaikan oleh rekan kami. Seperti itu ya. Ada yang lain? Mungkin saya mau menambahkan ya. Untuk perbuatan melawan hukum itu adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan orang lain ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, perbuatannya itu apa? Yaitu ketika ada kesepakatan ini, ada perjanjian yang dilakukan berdasarkan konsensus ya, berdasarkan suatu perjanjian, kemudian salah satu pihak menggunakan instrumen pidana untuk melaporkan pihak yang satunya ya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang satunya, sehingga sekarang posisinya menjadi terdakwa gitu. Oke, Mbak Sindu, perjanjiannya apa yang disepakati oleh kedua pihak kemudian diingkari oleh salah satu? Perjanjiannya itu perjanjian terkait kerjasama untuk mereview produk dari Dr. Reza ya. Produk-produk dari Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, direview yang 2019 itu. Tapi apakah perjanjian di sana dilakukan oleh kita dengan RG? Mungkin ini bisa dijelaskan tadi dengan rekan saya ya. Baik, saya jawab ya pertanyaannya. Apa tadi pertanyaan bisa diulang? Apakah perjanjian lisan kuat dalam hukum sah? Artinya kan ini kan perjanjian lisan kan yang diingkari kan, kesepakatan kemarin kan tidak tertulis kan. Oke, baik. Ya, pertama-tama saya ingin jelaskan ini, bahwa hukum kita yang kita kenal terbagi dua ya pada dasarnya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Artinya apa? Sebelum ada hukum tertulis itu, yang ada adalah hukum tidak tertulis ya. Artinya perjanjian itu sebelum ada perjanjian tertulis itu sudah ada namanya perjanjian tidak tertulis ya. Nah, perjanjian itu tidak tertulis itu dianggap sah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1320 KUHP Perdata, sepanjang perjanjian tidak tertulis itu memenuhi syarat sahnya satu perjanjian. Dan kedua, berkembangnya memang zaman sekarang itu memang ada aturan-aturan yang mengatur bahwa perjanjian itu sah, dasar hukumnya adalah pasal 1320 KUHP Perdata ya, sepanjang itu memenuhi syarat sahnya perjanjian, itu sah saja, tidak ada masalah itu ya kan. Begini, saya tambahkan sedikit ya, bahwa namanya penggugat itu maka dia punya kewajiban untuk membuktikan. Nah, terkait gugatan ini, bahwa sebelum kami ajukan itu kami sudah persiapkan semua bukti-bukti ya.
Seperti itu kira-kira itu jawabannya. Mungkin bisa ditambahin Pak Dokter? Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi intinya poinnya mungkin terakhir ya teman-teman, dari kami berharap teman-teman media boleh memberitakan berita berdasarkan fakta persidangan, bukan spekulatif. Artinya kami berharap pemberitaan ini tidak menyerang pribadi ya, supaya ini bisa terang benderang, informasi yang disampaikan berdasarkan fakta persidangan. Dan kalau pun ada pertanyaan resmi nanti ya, kami akan sampaikan di sesi-sesi berikutnya, sering adanya perkembangan-perkembangan terbaru dalam proses persidangan. Demikian teman-teman semuanya. Ada lagi atau? Oke, Bang. Ya. Ini kan gugatannya PMH ya, Bang. Artinya kan ada kerugian yang dialami oleh penggugat. Oke. Kerugian apa yang dialami oleh Nikita? Ada kan pada saat itu dia udah menerima uang tuh 4M. Kerugiannya apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya kan dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum kan 1365 ya. Terus kemudian ada namanya pasal 1367 ya, terkait dengan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum tersebut. Dan itu nanti kita akan kita akan sampaikan dalam fakta-fakta persidangan. Kalau ini kan materi dalam persidangan ya. Kalau hari ini kami buka tentu kan kurang elok kalau kami mendahului ya. Nanti kita akan buktikan dalam fakta persidangan. Terus kemudian juga mengacu pada pasal 1372 terkait dengan kerugian imaterial yang sudah kami muat dalam petitum kami, yaitu 200 miliar ya kepada para tergugat. Jadi kalau ditanya tadi apa aja kerugian-kerugian yang dialami oleh para penggugat, sebenarnya teman-teman sudah bisa membacanya di mana sedang berlangsung proses persidangan secara pidana. Begitu. Tapi nanti kami akan sampaikan itu semua lewat persidangan ya, sehingga kami berharap hakim bisa memutuskan atau berpihak kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara kepedataan bagi prinsipal kami. Demikian. Bang, boleh sedikit terkait sidang kemarin, si Nikitanya berhadapan langsung dengan JPU, terus sempat kayak joget-joget itu, mungkin itu sempat ada ada obrolan gitu nggak sih ke tim PH sendiri, Bang? Nah, jadi kan ini sebenarnya kan hari ini kita konferensi pers itu dalam rangka perkara 1000 ya, gugatan PMH. Nah, ini dikaitkan dengan pidana, mungkin teman-teman lain bisa menyampaikan terkait dengan yang lebih mengetahui fakta-fakta persidangan pidana. Silakan Bang Galih. Apa tadi pertanyaan? Yang itu Bang, joget-joget itu kan Bang, kalau JPU yang naik dari JPU itu Bang. Ya wajarlah kesal. Ini kan kesal sebenarnya kan wajar. Ada ahli lagi menjelaskan, terus pertanyaannya juga diulang-ulang. Sebenarnya sudah kami tanyakan, diborong semuanya pertanyaan sama kami. Ternyata ditanya ulang. Setelah ditanya ulang pun disimpulkan pula. Kayak gimana nggak kesal? Itu hanya bentuk kekesalan. Dan ternyata kan dari pihak JPU juga kan sama, suka dengan gerak tubuh dan lain sebagainya kan ya. Mungkin rekan-rekan media juga bisa perhatikan kan saat persidangan ya, begitulah reaksinya klien kami itu. Tapi sempat ditegur gak sih Bang terkait sama hakim gitu? Kalau hakim kan lihat sendiri, suka disampaikan juga kan sama hakim itu ketika terdakwa seperti itu, tolong ya terdakwa ya, kita juga kan berusaha untuk menenangkan. Memang kita kan juga harus tenang, tapi kan itu kan bentuk dari ekspresi yang mungkin kita juga untuk menghalanginya juga kan terbawa kepada dirinya sendiri juga, tapi tetap kita coba untuk tenang gitu, seperti itu. Kalau untuk agenda sidang besok nih apa? Agenda sidang tanggal 2 besok untuk yang mana, yang pidana? Pidana besok masih saksi ahli. Ya. Hadirkan berapa saksi? Rencananya ada 3 ahli lagi. Dari pihak kita. Ya. Dan Disampaikan juga ahli besok lebih spesifik lagi. Jadi
kita ini, klien kami ini meminta lebih spesifik untuk menghadirkan saksi TPPU, yang keduanya saksi ITE, yang terakhir insya Allah nanti akan dihadir saksi psikolog forensik. Yang mudah-mudahan doakan ya supaya saksi ini bisa hadir di persidangan, terus keterangannya juga kita bisa maksimal seperti saksi ahli kemarin kita juga mendengarkannya ya luar biasa lah ilmunya yang didapat, terus dan mudah-mudahan keterangannya pun nanti kita berharap kepada JPU atau misalkan yang lainnya untuk tidak dipotong-potong. Bang, bukannya masih menyisakan 4 saksi? Kalau kemarin kalau nggak di persidangan ada 7 saksi. Ada 7 saksi. Ya memang sebetulnya ada satu lagi kan yang satunya BPOM. Kita masih berharap untuk BPOM hadir seperti itu. Tapi sudah mulai mengajukan surat lagi ya Pak ke pihak BPOM atau komunikasi dengan hakim? Sudah cukup, kita sudah cukup mengajukan surat, kan sudah dibalas juga. Walaupun belum dibalas juga kan sudah rilis duluan itu tidak mau hadir. Padahal kita juga kan lembaga. Kita advokat dilindungi oleh undang-undang advokat, kan kita juga lembaga. Seperti itu. Bang, terkait penegasan aja sih Bang, mana nih? Dicabutnya prestasi bukan berarti dengan unsur, tapi mau fokus ke PMHI. Misalkan kan seperti itu Bang? Ya betul. Berarti bukan tidak memenuhi unsur ya Bang? Sebentar, aku jawab ya. Saya pertegas kembali bahwa terkait masalah uang prestasi kebetulan bukan kami yang pegang ya, itu masih dulu dipegang sama Bang Fahmi. Nah, setelah Bang Fahmi sakit, kemudian ibu kita meminta kami ya, kantor kami untuk menangani itu perkara itu. Ya, tapi setelah sampai di kantor ini perkara, kami bersama tim ini melakukan analisis ya. Sebentar nanti masuk ke pertanyaannya Anda. Kita melakukan analisis, kami menemukan ya bahwa ternyata dalam perkara ini tidak ditemukan perbuatan uang prestasi. Ya, ini menurut pandangan kami ya. Tapi kalau menurut Bang Fahmi kemarin, saya tidak bisa karena kalau pengacara itu kita sama sekali tidak boleh ikut campur pekerjaan pengacara lain. Karena itu diikat dengan kode etik ya. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi kalau pertanyaannya Anda apakah tidak memenuhi unsur, apakah itu tidak memenuhi unsur, itu saya tidak bisa jawab ya, karena itu bukan pekerjaan kami. Yang jelas kalau Anda tanya bahwa bagaimana gugatan perbuatan melawan hukum yang Anda daftarkan di pengadilan ini, ya tentu kami mengatakan bahwa berdasarkan analisis kami bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disampaikan tadi rekan kami. Dan selanjutnya ya, sedikit saya mau tambahkan, tadi ada pertanyaan, maaf ya. Tadi ada pertanyaan apa sih yang kerugian apa sih yang dialami kita ya terkait perbuatan melawan hukum ini ya. Pertama-tama saya ingin jelaskan bahwa di dalam hubungan keperdataan itu ada 2 kerugian. Ada namanya kerugian material. Material itu adalah kerugian yang nyata, yang lahir karena perjanjian. Kan dulunya kan disepakati kan 4 miliar, oke? Setelah itu, ya kan, setelah diselesaikan prestasinya, kemudian ada laporan polisi, ya kan, kemudian uang itu ditarik kembali. Itu kan menimbulkan kerugian ya, dan itu kita minta kembali. Nah, terkait masalah apa yang dimaksud dengan kerugian imaterial di sini, ya kan? Kerugian bisa kehilangan dia pekerjaan, sengsara badannya, pemikirannya, dan lain pendapatannya, baik itu namanya imaterial, tidak nyata tapi bisa dihitung. Oke, mungkin itu ya. Ada wartawan ya. Nah, kalau itu pertanyaannya ya. Oke, yang lain ada lagi? Satu lagi mungkin ke Mas. Terakhir ya. Gali. Ya Mas Gali. Maaf, Mas. Di persidangan kemarin, ini kan mengklaim bahwa nanti Desember dia akan bebas berdasarkan dari keterangan saksi yang valid dan jawaban-jawaban dari saksi itu sangat mumpuni.
komentar Anda? Kalau saya yakin bebas, karena kita kan istilahnya pengacara itu ya harus yakin, karena kan itu kepercayaan penuh diamanahkan ke kita. Ya kalau saya menjadi pengacara, terutama sekarang pengacaranya kita Mirjani, ya saya yakin. Kemara bang, kemara. Bebas, saya yakin berdasarkan fakta-fakta persidangan, saksi fakta yang kita hadirkan, berdasarkan ahli juga, alat bukti juga dari dakwaan, ya saya yakin bebas. Artinya bulan Desember itu kemungkinan bebas. Sebelum Desember lah harus bebas. Berarti nggak akan ada penambahan penahanan lagi ya bang? Apa penambahan apa? Kan biasanya 20 ditambah kayak gitu. Apa yang ditambahkan? Si ini kitanya. Iya, maksudnya apa yang ditambahkan? Penahanannya. Penambahan penahanan. Enggak dong, itu kan kemarin sudah dijelaskan terkait daripada jadwal ya. Jadwal itu ada besok itu kan masih saksi ahli lanjut lagi kepada keterangan terdakwa langsung kan besok itu dua-duanya diambil. Nah setelah itu kan nanti ada tuntutan. Kemarin sudah dibacakan ada jadwalnya. Kalau ada yang mencatat mungkin memperhatikan itu ada. Setelah itu kan ada daripada pembelaan dari kita ya, pledoi. Nanti ada lagi dibalas replik duplik. Nah, seperti itu ada nanti. Kalau tidak salah di akhir-akhir Oktober dah itu. Mungkin ada yang mencatat itu rekan-rekan semua. Jadi kalau dibilang Desember, saya yakin sebelum Desember. Bang terkait dengan benar nggak ini klarifikasinya aja bahwa NM katanya handphone live di dalam tahanan, benar nggak ini bang? Siapa Pak? Kamera bang. Ini pertanyaannya ke siapa? Bebas bang. Ibu Sindu dulu jawab, silakan Ibu Sindu. Nggak ada itu hoax itu nggak ada. Ibu Siapa Sindu yang terakhir. bilang seperti itu? Tidak benar. Tidak benar ya. Oke. Oke, cukup. Saya matikan ini. Oke.